Kalau sudah hati percaya kepada Allah, tapi hati walaupun dia berada di badan kita bukan milik kita. Siapa pemilik hati? Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Sabbit qalbi, kokohkan hatiku, tambatkan hatiku, tancapkan hatiku ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Sesibuk-sibuknya bapak, sesibuk-sibuknya ibu, wahai sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal, kamu ditugaskan mengutip zakat ke Yaman, nanti kamu sibuk, jangan lupa sebelum salam ucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Aku sibuk ya Allah, tolong aku supaya hatiku selalu berzikir denganmu, selalu bersyukur kepadamu, selalu beribadah dengan ibadah yang baik. Mudah-mudahan hati kita dipenuhi cahaya iman dan Islam. Setelah hati, lalu kemana? Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i, pendengarannya ada cahaya. Apa maksud pendengaran cahaya? Bukan berarti seperti dokter THT, telinga, hidung, tenggorokan, diperiksa telinganya pakai senter kecil. Ini adalah makna kiasan. Jangan pulang dari kajian ini semua beli senter telinga istri. Kenapa? Mau lihat sarang Spiderman. Makna telinga cahaya adalah telinga yang dipakai mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong jangan bandingkan suara saya dengan Ustaz Qori kita tadi. Bainas sama'i was sumurbor. Saya hanya mau supaya telinga anak-anak kita ada cahayanya. Ustaz Somad tolong tahnik anak saya, ambil kurma, masukkan kunyah air kurma ke mulut anak. Nasihat Ustaz untuk anak saya, tolong di kamarnya MP3 Quran jangan mati. Oh, kalau pakai MP3 Quran habis paket Pak Ustaz. Tolong download, masukkan ke speaker Quran surat Al-Baqarah diulang-ulang untuk ngusir hantu, setan, jembalang tanah, nyi blorong, sundil bolong, genderuwo, mak lampir, suster ngesot. Ditambah lagi yang impor zombie dan Dracula. Mudah-mudahan anak-anak kita selamat dari gangguan setan. Pintu setan masuk adalah musik-musik yang tidak mengingatkan kepada Allah. Ada musik yang mengingatkan kepada Allah, ada barakallah lakuma, itu boleh. Tapi musik-musik yang melalaikan, tidak boleh ini masjid. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, raqqat 'ainaya syauqan wa bi taibati zarafat ishqan tu ila habibi biwarifqan salli ala Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Bapak Ibu suka mendengarnya? Berarti ada cahaya di telinga. Ini orang kalau cahaya tidak ada di telinganya, menghidupkan sound, menghidupkan tape, menghidupkan suara di kamar sampai tetangga semua keluar. Lagunya I want to break free. Mudah-mudahan lagu-lagu yang lama-lama itu sudah taubat nasuha dibuang semua. Amin. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya dulu sebelum hijrah banyak lagu Pak Ustadz. Lagunya apa aja? Kiang Racun, Kucing Garong, Cinta Satu Malam, Selimut Tetangga, Pulang-pulang Berbadan Dua. Terus masih didengar. Sudah saya sodakohkan Pak Ustadz, mengalir dosa jariahnya. Yang dosa-dosa buang, masuk, bakar, hancur semuanya. Ganti dengan sholawat yang baik-baik. Lagu nggak boleh, haram. Lihat dulu lagunya apa.
melalaikan kepada Allah nggak boleh. Yang di kepala masuk ke alam bawah sadar, akhirnya terbawa mimpi dan terbawa pada waktu mau mati, sakaratul maut. Jadi kalau orang selalu mendengarkan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sedang nyetir terngiang-ngiang, sedang bawa motor terngiang-ngiang, pada akhirnya mau sakaratul maut pun terngiang dan kita ingat. Jangan dengar yang tidak baik, karena dia akan masuk ke otak, akan masuk ke alam bawah sadar, dan nanti mau sakaratul maut itu yang akan keluar. Jangan sampai pas mau mati kecil-kecil kukira unyil. Dasar masyarakat Konoha, kurang pendidikan. Alhamdulillah masyarakat kita sudah berzikir, yang didengarnya baik. Apa doa yang diajarkan Nabi? Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura. Yang ketiga, wa fi basari nura. Basar, mata, di matanya ada cahaya. Oh, jadi di mata ada cahaya apa? Iya, berarti Ultraman dong. Bukan cahaya. Jangan, tolong jangan nanti selesai ini video saya diedit. Enggak saya izinkan. Di mata cahaya maksudnya mata melihat kebenaran sehingga nampak. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Tunjukkan di mata kami bahwa yang benar ini adalah benar dan berikan kami kekuatan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila. Tunjukkan di mata kami bahwa ini adalah batil. Warzuqna ijtinabah. Berikan kami kekuatan untuk menjauhinya. Jadi mata kita melihat kebenaran. Makanya selalu dianjurkan untuk melihat wajah ulama, untuk melihat Al-Quran. Kenapa di dinding Masjid Anwar ditulis kaligrafi Allah? Allah di pintu. Kenapa? Supaya mata saat melihat dinding ingat Allah. Kenapa di pinggir-pinggir jalan kalau kita bawa mobil dari Jeddah ke Makkah ke Madinah, subhanallah, nggak lama setelah itu alhamdulillah, nggak lama setelah itu Allahu Akbar. Supaya apa? Supaya mata kita melihat kaligrafi Allah, hati kita ingat Allah, dan kita mati husnul khotimah. Ini sekarang orang bawa mobil, begitu bawa di jalan tol kencang 140 km per jam, yang nampak bukan tasbih subhanallah, bukan asmaul husna, yang kelihatan apa? Iklan deodoran ketiak hitam. Wahai para pemimpin, kalau mau masyarakat kita ini, Bapak Kades, Bapak Kadus, Bapak Bupati, Wali Kota, Gubernur, Presiden, di jalan tol yang panjang, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, asmaul husna, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz. Kita kalau pesawat landing di Kalimantan, bertepatan di Kalimantan Selatan, turunnya di Banjarmasin, itu di toko-toko, di warung-warung, di rumah orang Kalimantan, di dinding kita lihat siapa? Gambar Abah Gurus kumpul. Kenapa? Supaya mata melihat. Kalau kita pergi ke rumah Habaib, para Habib-Habib, apa yang ada di dinding rumahnya? Gambar Habib Umar bin Hafiz. Kalau kita ke Mesir, ke Kairo, di warung, di toko roti, di rumah makan, di toko, gambar Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Kenapa? Mata melihat yang baik. Makanya di ruang tamu Bapak Ibu ada kaligrafi. Bagus apa enggak bagus? Jangan sampai pergi ke rumah teman, di ruang tamu gambar waktu nikah istri rambutnya kayak sarang tawon. Semua tamu melihat, oh ini sebelum hijrah ya? Iya, ini waktu masih zaman jahiliyah.
zaman jahiliyah kok dipertontonkan. Simpan di kamar, cuma engkau dan istrimu saja yang tahu. Yang khawatirnya kita, foto bapak dengan ibu zaman dulu dipajang di ruang tamu. Datang teman lihat, kayaknya mantan gua. Nauzubillah. Mudah-mudahan bapak ibu semuanya baik, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura. Sunnah kanan dulu, sebelah kanan. Makanya kalau kita sholat menghadap ke arah kiblat, imamnya selesai sholat, mohon maaf membelakang, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada gambar saya. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung imamnya Astaghfirullahaladzim la ilaha illallah syarika la Allahumma antas salam wa minkas salam. Miring ke kanan. Kenapa imamnya miring ke kanan? Nanti anak bapak nanya, Papa, iya, Pak Imam kok miring ke kanan? Rumahnya sebelah kanan. Kenapa Nabi selalu mengatakan kanan dulu? Makan pakai tangan kanan. Video Ustadz Somad di komen, Ustadz kalau makan itu pakai tangan kanan. Saya pakai tangan kanan. Itu di video Ustadz tangan kiri. Itu pakai mirror, bodoh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kalau kita pakai selfie itu ada setelannya, yang kanan nampak kiri, yang kiri nampak kanan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah minta hatinya cahaya, telinganya cahaya, matanya cahaya, wa an yamini nura, sebelah kanannya cahaya. Dan memang cahaya-cahaya ini semuanya ngumpul di sebelah kanan. Guru-guru mohon maaf ya, sebelah kiri. Iya Ustaz, memang cahaya di sebelah kanan, tapi kipas angin kan di kiri. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kalau kita sholat, soft itu ada kanan kiri. Ketika kita masuk, maka kita isi kanan. Tapi bukan berarti kalau kanan penuh sampai ke dinding, kiri tetap diisi penuh. Dan memulai soft juga dari sebelah belakang. Memulai soft yang baru di belakang imam, baru kemudian soft berikutnya adalah kanan. Kenapa? Idza akala ahadukum falyakul biyaminih. Kalau kamu makan, makanlah pakai tangan kanan. Wa idza syariba ahadukum falyashrab biyaminih. Kalau minumlah pakai tangan kanan. Fa inna syaitana yakulu bisimali, karena setan makan pakai tangan kiri. Wa yakulu bisimali, minum juga pakai tangan kiri. Makanya nanti kalau ketemu dengan teman, dengan kawan yang masih minum pakai tangan kiri, auzubillahi minasyaitonir rajim. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa an yamini nura, jadikan bagian sebelah kananku cahaya, karena ada gangguan yang mengganggu dari sebelah kanan. Siapa dia? Alladzi yuwaswisu fi, berbisiknya bukan di sini. Yuwaswisu fi sudur, di sini. Siapa yang berbisik? Minal jinnati wan nas. Kalau yang berbisik itu dari kalangan jin, kita bacakan ayat kursi, insya Allah dia kabur. Tapi kalau yang berbisik itu dari kalangan nas, kita bacakan ayat kursi, dia hafal Yasin. Terus gimana Pak Ustadz? Kalau untuk jin bacakan ayat kursi, kalau untuk manusia pukul pakai kursi. Hebat Masjid Anwar ini. Di tempat lain saya tadi pagi nggak dikasih kursi, mungkin sudah habis di pilkada kemarin. Tapi di Anwar disediakan kursi yang empuk, yang lembut. Saya begitu duduk sini langsung buahnya mau tidur aja sekarang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa an yamini nura. Yang kedua, wa an yasari nura. Sebelah kiri kita diberikan cahaya, karena dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala terjagalah kita dari segala godaan-godaan. Godaan ada yang nampak dari manusia, ada godaan yang nampak, yang tidak nampak dari kalangan yang tidak nampak, namanya dari jin. Makanya setiap disebut dua makhluk ini, yang pertama disebut jin atau manusia. Wa ma khalaqatul
jinna wal insa alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati qul la in jatama'atil jinnu wal insu. Kenapa dia sebut duluan? Kenapa dia terus yang duluan? Karena memang dia kakak kelas kita.